Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Puji Melati dengan NIM 202100800270 dari kelas Manajemen 21H. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal Literatur Review dengan judul Dampak Merger dan Akuisisi Terhadap Kesejahteraan Pemegang Saham. Pendahuluannya di sini yaitu di Indonesia, peningkatan kegiatan merger dan akuisisi di dunia industri perbankan didukung oleh adanya perubahan kondisi ekonomi menurut Berger et al. Tahun 1998. Ada 5 perubahan khusus dalam perekonomian yang menyebabkan maraknya aktivitas merger dan akuisisi, yaitu kemajuan teknologi yang semakin canggih yang meningkatkan kondisi keuangan, kelebihan kapasitas atau kegagalan keuangan, konsolidasi pasar internasional, dan deregulasi. Merger dan akuisisi telah menjadi tempat bisnis kontemporer dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Dari praktek bisnis ini mengandung banyak penelitian untuk melakukan penelitian. Telah banyak artikel yang dihasilkan dari hasil penelitian yang terkait dengan merger dan akuisisi, berbagai aspek yang diteliti, misalnya motivasi, dampak terhadap perusahaan yang terlibat, dan karakteristiknya. Adapun kajian pustaka di sini yaitu merger adalah kombinasi dari 2 atau lebih perusahaan dengan salah satu nama perusahaan yang bergabung tetap digunakan, sedangkan yang lain dihilangkan, menurut Foster tahun 1986. Menurut M.E. Hitz, merger adalah salah satu strategi bisnis yang dijalankan dengan menyatukan 2 atau lebih perusahaan yang menyetujui untuk menyatukan kegiatan operasionalnya, karena mereka memiliki sumber daya dan kapasitas bersama sehingga dapat menciptakan keunggulan kompetisi yang kuat. Adapun akuisisi merupakan salah satu bentuk pengambil alihan menurut Suad Husnan 1998. Akuisisi ialah transaksi yang terjadi antara 2 pihak di mana salah satu pihak sebagai pembeli pada akhirnya mendapatkan dan menjadi pemilik sebagian besar atau seluruh kekayaan dari pihak lain sebagai penjual, menurut Summer and Levis dalam Jainuddin 2020. Isi dibedakan menjadi 2, yaitu akuisisi saham merupakan pengambil alihan atau pembelian saham suatu perusahaan dengan menggunakan kas saham atau sekuritas lain. Akuisisi ini tidak membutuhkan persetujuan pihak manajemen dan dapat dilakukan meskipun pihak manajemen tidak menyetujui pembelian saham perusahaan. Oleh karena itu, akuisisi ini disebut bentuk pengambil alihan yang tidak bersahabat. Yang kedua, adapun akuisisi yaitu akuisisi aset dilakukan dengan cara membekukan sebagian aset perusahaan target oleh perusahaan pengakuisisi. Salah satu istilah penting dalam dunia saham adalah pemegang saham. Dalam pengertian singkat, pemegang saham merupakan orang-orang yang memiliki saham di sebuah perusahaan tertentu. Tentu para pemegang saham ini nantinya akan mendapatkan keuntungan berupa dividen dari kegiatan bisnis perusahaan. Menurut Kern et al. 2001, memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham artinya memaksimalkan nilai pasar (market value) saham perusahaan. Keberhasilan perusahaan dalam memaksimalkan nilai pasar saham tersebut sangat ditentukan oleh keputusan-keputusan keuangan yang dilakukan manajer. 3 keputusan pokok yang penting dan strategis yang harus dilakukan manajer dalam upaya memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham adalah keputusan investasi, keputusan perdataan, dan kebijakan dividen, menurut Van Hort and Wachowicz tahun 1997. Bahan dan metode dalam jurnal kali ini yaitu bahan yang dipakai untuk pembahasan yaitu literatur review tentang dampak merger dan akuisisi terhadap kesejahteraan pemegang saham ini menggunakan 10 referensi yang dicari melalui website penyedia jurnal nasional yaitu Google Scholar. Lalu penelitian menganalisis data dan mengolah data untuk menarik kesimpulan dengan kata kunci dampak merger dan akuisisi terhadap kesejahteraan pemegang saham. Adapun metodenya yaitu metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu literatur review. Metode tersebut merupakan pencarian literatur yang menjadi gambaran umum dan karya yang diterbitkan sebelumnya mengenai berbagai topik tertentu. Tinjauan pustaka dapat merujuk juga pada makalah ilmiah lengkap hingga bagian dari karya ilmiah tersebut. Literatur review dapat
dijadikan sebagai uraian mengenai teori, temuan hingga bahan penelitian yang diperoleh dari bahan acuan yang dijadikan landasan kegiatan metode analisis menggunakan analisis deskriptif dan berbagai jenis pendekatan kualitatif. Pun hasil penelitian yang pertama yaitu Jurnal Sutrisno dan Sumarsi 2004 yang berjudul Dampak Jangka Panjang Merger dan Akuisisi Terhadap Pemegang Saham di BEI. Berdasarkan hasil-hasil ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, peristiwa akuisisi memiliki dampak terhadap kemakmuran pemegang saham perusahaan yang melakukan akuisisi. Berdasarkan hasil-hasil ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, peristiwa akuisisi memiliki dampak terhadap kemakmuran pemegang saham perusahaan yang melakukan akuisisi. Hasil uji menunjukkan bahwa kemakmuran bisa bernilai positif yang menunjukkan peningkatan dan bisa pula bernilai negatif yang menunjukkan penurunan. Hasil-hasil pada akuisisi internal dan eksternal memberikan hasil yang sejalan, di mana nilai T hitung tidak hanya menunjukkan nilai yang signifikan. Artinya, dampak peristiwa terhadap kemakmuran pemegang saham merupakan yang melakukan akuisisi dalam jangka panjang tidak signifikan secara statistik. Ada dari Muhammad Seishu 2006 yang berjudul Merger dan Akuisisi, yaitu alternatif meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Implementasi pada penelitian ini, merger dan akuisisi tepat untuk memenuhi kekurangan sumber daya jika sumber daya yang dibutuhkan memiliki nilai strategik yang tinggi. Di samping hal tersebut juga disyaratkan adanya perbedaan yang kuat dengan sumber daya yang ada, serta adanya ketidakpastian pasar dan teknologi yang moderat atau rendah. Merger dan akuisisi akan menghasilkan kesejahteraan pemegang saham dengan diperolehnya abnormal return yang positif bagi perusahaan pengakuisisi maupun yang diakuisisi. Jika kedua perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang bernilai strategik yang terkompensasi. Selanjutnya ada dari Della Rahmadana 2022 yang berjudul Dampak Merger dan Akuisisi Terhadap Kinerja Perusahaan. Salah satu alasan mengapa banyak perusahaan di Indonesia melakukan kegiatan merger dan akuisisi karena perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi menganggap dengan melakukan merger dan akuisisi dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan jangka panjang agar perusahaan tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan, memaksimalkan kemakmuran atau kesejahteraan bagi pemilik atau pemegang sahamnya. Namun perusahaan yang akan melakukan kegiatan merger dan akuisisi harus memikirkan rencana tersebut secara matang karena kenyataannya tidak semua kegiatan merger dan akuisisi dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan jangka panjang. Banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa kegiatan merger dan akuisisi tidak berpengaruh terhadap peningkatan nilai perusahaan, memaksimalkan kemakmuran atau kesejahteraan bagi perusahaan. Ada menurut Fuad Achhan 2016 yang berjudul Analisis Pengaruh Merger dan Akuisisi Terhadap Return Saham dan Volume Perdagangan Saham pada Perusahaan Go Public BEI. Berdasarkan uji statistik terhadap rata-rata return saham selama periode peristiwa, terdapat perubahan rata-rata return saham yang signifikan berdasarkan uji statistik terhadap rata-rata return saham selama periode peristiwa. Terdapat perubahan rata-rata return saham yang signifikan di sekitar peristiwa akuisisi dan merger. Adanya perubahan return saham sebelum dan return saham sesudah peristiwa merger dan akuisisi memberikan bukti bahwa penelitian ini mendukung hipotesis yaitu terdapat perubahan rata-rata return saham sebelum dan sesudah peristiwa akuisisi dan merger. Hal ini terbukti dari hasil uji tes statistik. Ada Mirwan Hanafi 2007 yang berjudul Dampak Jangka Panjang Merger dan Akuisisi Terhadap Pemegang Saham Perusahaan Akuisitor di BEI. Hasil dari penelitian ini adalah merger dan akuisisi dilakukan oleh para perusahaan yang go publik, baik akuisisi normal maupun internasional. Setelah diuji, dengan menggunakan uji T ternyata tidak memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan para pemegang saham. Ada Rizka Hidayatul Rohmati tahun 2021 yang berjudul Analisis Dampak Merger dan Akuisisi Terhadap Kesejahteraan Pemegang Saham pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI. Hasil dari penelitian ini adalah pemegang saham pada umumnya lebih meningkatkan kesejahteraannya dengan adanya merger dan akuisisi.
Hal ini diakibatkan terjadinya efisiensi manajemen yang berdampak positif pada peningkatan harga saham. Menurut Haryati dengan judul Perbandingan Harga Saham Sebelum dan Sesudah Akuisisi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, implementasi pada penelitian ini adalah ada perbedaan retur saham sebelum dan sesudah akuisisi. Hal ini terbukti setelah melakukan akuisisi, harga saham mengalami peningkatan dan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Yang selanjutnya ada Nike Astria yang berjudul Analisis Dampak Pengumuman Merger dan Akuisisi Terhadap Abnormal Retur Saham Perusahaan Akuisisi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang hasilnya adalah abnormal retur saham dapat terjadi bila ada perbedaan besarnya nilai retur saham, seperti nilai retur realisasi lebih besar daripada retur ekspektasi. Demikian pula sebaliknya. Pengujian statistik terhadap abnormal retur bertujuan untuk melihat signifikasi abnormal retur pada periode peristiwa. Selanjutnya ada penelitian Umi Hanik 2015 tentang analisis dampak pengumuman merger dan akuisisi terhadap abnormal retur saham perusahaan akuisitor. Dari perspektif manajemen, strategi merger dan akuisisi adalah salah satu alternatif strategi pertumbuhan melalui jalur eksternal untuk mencapai tujuan perusahaan. Dilihat dari kedua perspektif ini, maka tujuan akuisisi tidak lain adalah keunggulan kompetitif perusahaan jangka panjang yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Yang terakhir ada Dina Wahyu Normalita tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Merger dan Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan dan Kinerja Pasar pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari hasil perspektif manajemen strategi, merger dan akuisisi merupakan salah satu alternatif strategi pertumbuhan eksternal untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi, jika dilihat dari dua perspektif ini, merger dan akuisisi memiliki tujuan untuk membangun keunggulan kompetitif perusahaan jangka panjang agar dapat meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimalkan kemakmuran atau kesejahteraan bagi pemilik atau pemegang saham. Kesimpulannya yaitu, dari 10 penelitian yang dipaparkan dan didapatkan bahwa dampak merger dan akuisisi terhadap kesejahteraan pemegang saham memberikan dampak, baik positif maupun negatif terhadap pemegang saham. Namun, dampak merger dan akuisisi terhadap kesejahteraan pemegang saham menunjukkan adanya perbedaan hasil. Satu pihak mengakibatkan kenaikan kesejahteraan pemegang saham, dan di sisi lain menurunkan kesejahteraan pemegang saham. Merger dan akuisisi akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dengan diperolehnya abnormal returnya yang positif bagi perusahaan pengakuisisi maupun yang diakuisisi. Jika kedua perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang bernilai strategi. Adapun saran dari jurnal ini berdasarkan hasil pembahasan dan keterbatasan penelitian dari dampak merger dan akuisisi terhadap kesejahteraan pemegang saham sebelumnya, maka saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah: yang pertama, diperlukannya penelitian lebih lanjut untuk menguji kebenaran hasil penelitian ini dengan menggunakan metode lainnya. Yang kedua ada perusahaan-perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi hendaknya mencermati dan mengelola faktor merger dan akuisisi agar mendapat hasil yang diharapkan terhadap kesejahteraan pemegang saham. Yang terakhir, bagi perusahaan juga penting untuk memperluas usahanya, salah satunya yaitu dengan menggabungkan diri dengan perusahaan lain. Namun, perusahaan juga perlu kehati-hatian dalam melakukan merger dan akuisisi agar nantinya dapat memberi manfaat terhadap perusahaan dan para pemegang saham. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah penulisan, dan kurangnya pembahasan karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.